Ini kita nggak sholat Jumat, biar kata ambil contoh sakit. Badan kita sakit, demam tinggi, atau apa saja sakitnya. Dengan kita sakit, nggak sholat Jumat, gara-gara sakit, namanya udzur. Ini dengan kita sakit, ada dua kemungkinan. Enggak sholat Jumatnya tuh. Yang pertama ini umum, enggak dosa, enggak. Kenapa? Sakit, enggak dosa. Ini enggak sholat Jumat ini dapat ganjaran Jumat enggak begitu. Kalau enggak dosa itu udah pasti. Karena kita udzur, sakit contoh tadi. Cuman dapat pahala sholat Jumat apa kagak? Maka dilihat bagaimana batin kita dengan gak sholat Jumat itu. Apakah batin kita meronta-ronta nangis sama Allah, sedih banget hatinya kagak sholat Jumat. Bila ada di hati kita kesedihan mendalam, di hatinya dengan sakit ini kagak bisa sholat Jumat, dapat ganjaran. Tapi kalau di hatinya tidak ada kesedihan yang mendalam, enggak dosa, tapi ganjaran enggak dapat. Tuh begitu, ganjaran enggak dapat. Ini rata, bukan Jumat doang, ibadah apa aja. Haji umpama, ini kan musim haji sekarang. Orang pada berangkat haji sekarang. Tuh di hati kita bagaimana sebagai orang miskin yang ora gablek duit. Dia hati kita biasa aja. Kata kita di hati kita, emang gua mau udah dasar turunan kali. Kagak bisa pergi haji. Itu kagak dosa. Emang gak punya duit. Kan udzur. Gak punya duit. Yang disuruh haji yang punya duit, yang mampu. Kita gak punya duit. Enggak dosa, enggak. Cuman dapat ganjaran haji apa kagak? Begitu. Dilihat di hatinya. Ada enggak kesedihan mendalam melihat orang-orang pada naik kapal, orang-orang pada berangkat haji, di hatinya sedih banget, ya Rabb, saya pengen ziarah ke Rasulullah, tapi apa daya duit ora ada. Dia nangis, pilu hatinya. Kalau ada kayak begitu dapat ganjaran haji. Kalau kagak ada biasa aja, kagak dosa, tapi ganjaran kagak dapat. Ganjaran kagak dapat. Begitu kita Idul Adha, orang pada beli kambing ngorban, ya kita ora punya. Di hatinya ya biasa aja. Biasa aja. Di hatinya. Maka ya enggak salah. Enggak ngorbannya tuh. Tapi bila di hati kita nangis, pengen banget ngorban kayak orang-orang. Apalah daya duit ora ada. Hatinya pilu. Dari mana tandanya pilu?
Enggak dikasih kupon yang enggak sedih. Emang juga dia pengennya ngorban. Cuman orang ada duit doang. Yang kayak begini dapat ganjaran ngorban. Tapi kalau kemudian kata dia orang ada duit, udah dapat kupon, waktu ditanya temennya, udah dapat kupon belum? Belum, padahal dua. Kan ada yang model kayak begini ya. Ada enggak? Banyak enggak? Yang mana orangnya nih? Tuh, ini enggak dapat ganjaran agak. Suasana batinnya beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Na'am qad yahsulu thawabu liman ta'adzara alaihi al-khuduru min kulli wajhin. Akan tetapi terkadang hasil oleh ganjaran pahala Jumat bagi orang yang udzur atasnya oleh hadir salat Jumat dari segala sisi. Kalladzi yakunu udzruhu al-ishal al-mutawatirat, seperti orang yang ada oleh udzurnya dia yaitu mencret, buang air yang terus menerus, wal habsa udwanan, dan dipenjara dengan zalim, wa nahwa dzalika, dan seumpama yang demikian itu. Aw la yuta'adzaru alaihi al-khuduru walakin yalhaqu bisababihi li muslimin ghairihi masyaqqatun syadidah, atau tidak ada udzur atasnya oleh hadir, akan tetapi terhubung dengan sebab dia bagi muslim yang lainnya kesulitan yang berat. Kalladzi yakunu udruhu tamridus dha'i wa nahwi, seperti orang yang ada oleh udurnya dia yaitu mengurusi orang yang terlantar dan seumpamanya. Fasahibu hadzal udri walladzi qablahu in qarana udruhum al-hazana wa tahassur ala tarkil khuduri hasala lahum as-sawab. Adapun yang mempunyai udzur ini dan yang sebelumnya, jika berbarengan oleh udzurnya itu kesedihan dan kekecewaan atas ketiadaan hadir, maka hasil baginya oleh ganjaran. Summa innal mu'minal kamila la yada'u syai'an mimma yuqarribuhu ila Allah, wa in kana lahu fi tarkihi alfu udhrin hatta ya'lama anna tarkahu ahabbu ila Allah min fi'lihi, wa hadha aqallu ma yattafiqu. Kemudian sesungguhnya orang mukmin yang sempurna imannya, yaitu tidak meninggalkan iakan sesuatu dari apa-apa yang mendekatkan apa-apa akan dia kepada Allah, sekalipun ada baginya pada meninggalkannya itu ada 1000 udzur, sehingga ia meyakini bahwa meninggalkannya itu lebih disukai di mata Allah ketimbang dari mengerjakannya. Dan ini adalah jarang apa-apa yang berbetulan. Walidzalika tahammala al-kummalu min ahlillah ala fi'li ma yuqarribuhum ila Allahi umuran ta'jizu an hamlihal jibalur rawasi.
karena yang demikian itu memikul oleh orang-orang yang sempurna dari wali-waliullah atas mengerjakan apa-apa yang mendekatkan oleh dia akan mereka kepada Allah, menanggung akan perkara-perkara yang lemah dari menanggungnya oleh gunung yang mencakar. Wa amma man dha'afa imanuhu wa qalla yaqinuhu wa qasurat ma'rifatuhu billah fala yu'awwalu fi tarki maftaradahu Allahu alaihi illa ala suhutil haraj. Adapun orang yang lemah keimanannya dan sedikit keyakinannya dan pendek makrifatnya dia kepada Allah, fala yu'awwilu, maka ia tidak berpegangan pada meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah atasnya, kecuali hanya atas gugurnya dosa. Walikullin darajatum mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. Dan bagi masing-masing orang itu ada tingkatan-tingkatan derajat dari apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah sempurnakan mereka akan amalan mereka, padahal mereka itu tidak dizalimi. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, kajian kita ini masih berbicara tentang adab-adab Jumat dan adab-adab berjamaah. Kalau bisa, jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat tanpa ada uzur, karena bahaya akibatnya daripada tidak sholat Jumat itu, saudara. Ketika kita ada uzur, sakit umpama, maka uzur ini bisa dua kemungkinan. Uzur itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, enggak dosa. Itu yang pertama, enggak dapat dosa setiap uzur. Yang kedua, dapat ganjaran. Yang kedua, dapat ganjaran. Uzur. Jadi setiap uzur apa aja yang terendahnya itu kagak dosa. Tapi yang kedua adalah dapat ganjaran. Ini berlaku pada apa saja, termasuk sholat Jumat yang kita bedah. Ini kita nggak sholat Jumat, biar kata ambil contoh sakit. Badan kita sakit, demam tinggi, atau apa saja sakitnya. Dengan kita sakit, nggak sholat Jumat, gara-gara sakit, namanya uzur. Ini dengan kita sakit ada dua kemungkinan. Enggak sholat Jumatnya tuh. Yang pertama ini umum, enggak dosa. Enggak. Kenapa? Sakit, enggak dosa. Ini enggak sholat Jumat ini dapat ganjaran Jumat, enggak begitu. Kalau enggak dosa itu udah pasti, karena kita uzur, sakit contoh tadi. Cuman dapat pahala sholat Jumat apa kagak? Maka dilihat bagaimana batin kita dengan gak sholat Jumat itu. Apakah batin kita meronta-ronta nangis sama Allah?
sedih banget hatinya kagak sholat Jumat. Bila ada di hati kita kesedihan mendalam, di hatinya dengan sakit ini kagak bisa sholat Jumat, dapat ganjaran. Tapi kalau di hatinya tidak ada kesedihan yang mendalam, enggak dosa, tapi ganjaran enggak dapat. Tuh begitu, ganjaran enggak dapat. Ini rata, bukan Jumat doang, ibadah apa aja. Haji umpama, ini kan musim haji sekarang. Orang pada berangkat haji sekarang. Tuh di hati kita bagaimana sebagai orang miskin yang ora gablek duit. Dia hati kita biasa aja. Kata kita di hati kita, emang gua mau udah dasar turunan kali. Kagak bisa pergi haji. Itu kagak dosa. Emang gak punya duit. Kan udzur. Gak punya duit. Yang disuruh haji yang punya duit, yang mampu. Kita gak punya duit. Enggak dosa, enggak. Cuman dapat ganjaran haji apa kagak. Begitu. Dilihat di hatinya. Ada enggak kesedihan mendalam melihat orang-orang pada naik kapal, orang-orang pada berangkat haji, di hatinya sedih banget, ya Rabb, saya pengen ziarah ke Rasulullah, tapi apa daya duit ora ada. Dia nangis, pilu hatinya. Kalau ada kayak begitu dapat ganjaran haji. Kalau kagak ada biasa aja, kagak dosa, tapi ganjaran kagak dapat. Ganjaran kagak dapat. Begitu kita Idul Adha, orang pada beli kambing ngorban, ya kita ora punya. Di hatinya ya biasa aja. Biasa aja. Di hatinya. Maka ya enggak salah. Enggak ngorbannya tuh. Tapi bila di hati kita nangis, pengen banget ngorban kayak orang-orang. Apalah daya duit ora ada. Hatinya pilu. Dari mana tandanya pilu? Enggak dikasih kupon yang enggak sedih. Emang juga dia pengennya ngorban. Cuman ora ada duit doang. Yang kayak begini dapat ganjaran ngorban. Tapi kalau kemudian kata dia ora ada duit, udah dapat kupon, waktu ditanya temennya, udah dapat kupon belum? Belum, padahal dua. Kan ada yang model kayak begini ya. Ada enggak? Banyak enggak? Yang mana orangnya nih? Tuh, ini enggak dapat ganjaran agak. Suasana batinnya beda. Batin ini penting. Karena itu kata Imam Haddad, na'am. Ini ngaji malam kita, malam ini. Qad yakhsulus sawabu liman ta'adzar alil khudur min kulli wajhin. Bisa saja dapat ganjaran orang yang kagak sholat Jumat karena udzur, tapi udzurnya total. Bisa dapat ganjaran, bisa saja. Bukan sekedar enggak dosa, tapi bisa dapat ganjaran. Seperti mana contoh? Orang yang mencret, enggak berhenti-berhenti buang airnya. Begitu.
Jadi dia mau berangkat juga nggak ada, mau bagaimana dia susah. Badan lemas, hatinya sedih, pengen sholat Jumat. Cuman dia kagak bisa berangkat. Gara-gara kepengenan kuat ini nih, maka diberi ganjaran. Diberi ganjaran. Begitu juga orang yang di penjara, salah tangkap, kagak sholat Jumat. Orang di penjara, di rutan rumah tahanan, baru ditangkap nggak bisa sholat Jumat, dikata kabur, kunciin penjaranya, nggak dosa. Tapi kalau di hatinya sedih banget, gara-gara begini nih, rada mirip doang muka, salah tangkap lagi, gua salah juga kagak, jadi kagak bisa sholat Jumat ya Rob. Nangis di hatinya, dapat ganjaran. Gara-gara nggak memungkinkan untuk berangkat Jumat, orang dia di penjara. Begitu, dapat ganjaran. Termasuk orang yang mungkin bisa berangkat Jumat, cuman untuk berangkatnya repot. Dilihat lagi nih, enggak dosa enggak. Contoh, kita punya keluarga sakit, orang tua, enggak ada saudara-saudara kita yang nungguin. Kalau gua sholat Jumat, siapa yang ngambilin obat? Siapa yang nganterin ke kamar mandi? Siapa yang ngurusin? Maka orang ini uzur. Ngurusi orang sakit boleh untuk tidak sholat Jumat. Boleh. Dapat ganjaran enggak? Bagaimana perasaan hatinya? Pengen banget sholat Jumat. Udah ditelepon tandanya adanya yang cewek, nggak bisa, nggak dapat izin dari kantornya. Artinya udah ada upaya, tapi nggak bisa. Ya udah, kita pasrah. Dapat ganjaran Jumat, biar kata kita tidak berangkat. Begitulah kita orang miskin, jangan takut. Pasang niat pengen haji. Kayak orang-orang pengen ziarah ke Rasulullah. Tapi apa daya duit pas-pasan buat bayar bocah sekolah. Hati pengen ke Mekah kayak orang-orang. Dapat ganjaran haji saban tahun. Orangnya nggak berangkat karena dia ada uzur. Tapi kalau hatinya biasa aja, malangannya sama temennya, paling juga berangkat haji, duitnya juga ada aja, nyela orang. Ini mau kagak dapat kayak gini, mau kagak dapat. Maka orang yang uzur mencret atau ngurusi orang sakit, bila di hatinya ada kesedihan mendalam, ada kekecewaan yang tinggi, tidak bisa Jumat, tidak bisa haji, tidak bisa puasa Ramadan, dan seterusnya, maka dia dapat ganjaran. Bukan sekedar enggak dosa, tapi ganjaran didapat gara-gara ada niat. Makanya kalau ada yang walimatus safar, kalau kita waktunya ada, datang. Gara-gara sering ke situ tuh, kita bakalan bisa haji, bisa umroh. Datang aja. Nanti terdorong tuh dengan talbiyah yang ada, dengan doa yang ada, zikir yang ada, kita bisa bakalan pergi. Beneran. Niat di hati. Niat. Kalau enggak niat mah susah. Bisa setiap Idul Adha ngantri kupon mulu kupon. Mana ngaji lagi orangnya malam ini. Gitu. Ini karena kita kurang kenceng niatnya. Pasang aja niat yang kenceng.
Kalau niat serius ada jalan. Setidak-tidaknya enggak ada jalan masih dapat ganjaran. Gara-gara niat. Niat. Ini namanya udzur. Makanya kata Nabi, inna bil madinati la aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajri habasahumul udzur. Kata Nabi, di Madinah ada orang ente perang dia kagak perang, di rumah aja. Ente kehujanan, kepanasan, ente tonjok-tonjokan melawan musuh, dia kagak di rumah aja, tapi dia dapat ganjaran sama seperti ente wahai yang perang. Ngapa di rumah aja dapat ganjaran? Habasahumul udzru, sakit. Hatinya pengen untuk perang melawan musuh Islam, tapi apa daya badan enggak ngajak. Sedih. Kesedihan itu yang mendatangkan ganjaran. Maka kalau udah Idul Adha begini mendekati, dah ada orang walimatus safar datang, kita ngarepin doa di sana. Jalan dari Allah. Ada orang ngorban ikut girang, jangan ngenyek. Ngorban sok dia hidup aja masih ngontrak ngorban. Aduh, bilang daripada lu tuan kontrakan ngarepin daging, mulu ngarepin daging begitu. Gitu. Ini ngenyek namanya. Jadi kita ikut girang. Begitu dalam bab sholat Jumat. Karena materi kita ini resminya ngomongin Jumat. Kalau di hati kita ada sedih begitu. Begitu sholat berjamaah. Di hatinya nangis, enggak bisa berjamaah gara-gara mencret. Nangis, sedih. Dapat ganjaran 27 biar kata sholatnya sendiri. Tapi kalau di hatinya biasa aja, enggak ada sedihnya. Nyesel aja enggak ada, biasa aja. Maka cuman kagak salah doang, ganjaran mah ora dapet. Jadi untuk ukuran ganjaran itu dapat kencengnya niat dalam hati. Niat pengen mengerjakan andai tidak ada udzur. Maka beruntung orang-orang miskin yang punya niat banyak. Ada temennya bangun masjid, saya pengen kayak dia kalau duit saya banyak. Sayang banget saya nggak punya duit. Sama ganjarannya, karena ada niat. Jadi niat ini penting. Bila mana udzur itu berbarengan dengan kesedihan mendalam tidak bisa mengerjakan, maka ganjaran dapat. Enggak ngerjainnya enggak dosa. Akan tetapi bila tidak ada kesedihan mendalam, maka udzur itu hanya menggugurkan dosa, ganjaran enggak dapat kecuali harus dikerjakan. Begitu saudara. Karena itu berbahagialah orang-orang miskin yang hatinya rindu pengen ke Baitullah. Saya sering ngajarin anak-anak majlis baca ratibadan. Ada kerinduan, Allahumma balligh ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah wa ziyarati qabri Rasulillah bihaqqi hadarati basri. Tuhan anterin saya, keluarga saya, anak-anak saya bisa ziarah ke Baitullah, bisa ziarah ke Rasulullah. Itu ada di ratib. Habis sholat baca sholawat 100 sholawat Muhammad, itu juga sama. Tuhan gampangin saya,
pengen ziarah ke Mekah ke Madinah, dapat kalau kencengnya. Ini niat. Maka seorang mukmin yang imannya benar-benar sempurna, apa saja yang membuat dia dekat dengan Allah selalu dikerjakan. Tidak ada alasan, enggak ada ampun, kerjain. Walaupun ada 1000 alasan, demam-demam dikit, jalan, gerimis-gerimis dikit, ngaji. Kenapa? Karena dia pengen dekat dengan Allah. Standarnya, bagaimana kalau ada orang iming-imingin duit, badan rada meriang, mau berjamaah meriang, atau gerimis mau ngaji. Cuman ada teman kita di majelis, kalau datang malam ini habis maghrib mau dibagi duit 500.000, gua datang, berarti bukan udzur. Bukan udzur. Kalau udzur serius kayak mencret, jangankan 500.000, mau puluhan juta juga gua kagak mikirin. Gua pengen sembuh yang ada di pikiran gua. Begitu. Ini yang kayak begini namanya imannya sempurna. Orang yang imannya sempurna, mana-mana kebaikan diupayakan, dikerjakan, enggak ada alasan. Alasan begini begitu, ini mah setan doang ngebisikin biar saya tidak ibadah. Begitu, selalu dilawan. Sampai dia sadar kalau dikerjakan bakal dibenci sama Allah. Kalau dikerjakan bakal dibenci sama Allah. Duit segitu-gitunya, bini belum masak, anak mau bayar sekolah, beli kambing buat kurban. Allah benci yang wajib nafkah bini sama didik anak, ditinggalin sama sunnah muakkad. Ini nggak benar, dia tinggalin. Ini imannya sempurna. Karena kalau dikerjakan jadi dosa. Itulah orang yang iman sempurna, enggak ada alasan. Tapi kalau dia ada, enggak mau dipikirin. Nanti tahun depan gampang, masih lama, umur belum tuh nyampe. Jangan-jangan Idul Adha tahun depan udah mati. Saya takut enggak ngorban doang. Maka tahun ini mau ngorban, takut umur saya enggak nyampe kalau nungguin tahun depannya lagi. Saya Idul Adha besok mau ngorban. Gampang kehidupan nanti. Yang penting anak bini udah dah, ini duit rada lebih, ngorban, ini bagus. Namanya imannya sempurna. Pertemuan yang lalu suruh bandingin kalau males-males ibadah, bandingin nama duit. Bagaimana kira-kira kalau di masjid ada orang mau bagi duit, datang apa kagak hujan? Gua datang pakai payung. Berarti bukan alasan hujan bagi kita, alasan dari setan. Berangkat. Begitu. Yang tahu diri kita. Kita nggak bisa menunjuk hidung orang lain. Bagaimana perjalanan spiritual kita dengan Allah. Begitulah hidup. Hidup. Bagaimana berangkat ke kantor nih hujan? Berangkat. Kalau begitu, ini bagaimana ngaji ini? Berangkat ketemu. Kayak begitu. Ke kantor, ya pakai jas hujan juga. Udahlah, enggak ada kata udah. Di hatinya nyesel. Pengennya ngerjain, tapi apa daya, dia ada udzur. Baju waktunya. Jas hujan dipinjam sama kawan, nanti bakalan pilek, sakit,
nggak berangkat tapi sedih. Dari mana tandanya sedih? Dia telepon temennya, lo ngaji tolong nanti didongengin ya, habis ngaji main ke rumah gua kagak ngaji masalahnya, biar gua nggak ketinggalan. Begitu, kayak begitu. Ini dapat ganjaran, dapat ganjaran. Pokoknya kalau kita males mengerjakan kebaikan, bayangin di tempat kebaikan itu ada orang yang lagi bagi-bagi duit. Bagaimana perasaan kita? Pengen datang apa kagak? Kagak, yang gua pengen sehat. Oh berarti dapat ganjaran. Niatnya bener, ujurnya. Datanglah duit kayak gitu. Nah ini berarti ujurnya tidak benar. Alasan yang dibuat-buat. Puyang-puyang dikit kalau mau dibagi duit mau jalan aja. Kalau begitu puyang-puyang dikit kalau mau sholat Jumat sholat aja. Mati di masjid syahid dah. Begitu duduk aja di pojokan. Begitu. Tidur, ya Allah lu kagak sakit aja khotib bagi khutbah tidur, bener nggak? Ya Allah, pakai alasan lagi tidur. Orang kata temen kita tidur yang paling nikmat banget ketika khotib lagi khutbah. Setuju nggak? Tuh kayak begitu. Ya Allah, sampai disalahin tuh masjid. Ini kagak bener ini masjid ini, kagak bener. Ajaran baru ini, kata temannya, ngapa ngomel-ngomel, masa khutbah sekali, bukan sekali lu nya tidur, dikata khutbah sekali, nggak denger dari tadi duduk, jangan merem. Waktu khotib duduk di antara dua khutbah itu paling manjurnya minta sama Allah. Mau minta dagangan laris, minta sama Allah. Ya Allah, dagangan saya biar laris. Ngomong waktu khotib duduk di antara dua khutbah, jangan tidur. Karena sebentar dia duduk. Begitu. Doa yang benar, apa aja. Dan itu yang paling mustajab. Paling mustajab. Karena itu kata Imam Haddad, wali-waliullah, orang-orang soleh selalu menanggung resiko dan beban. Capek-capek dikit enggak apa-apa. Dengan beban yang lebih dibanding gunung nanggung-nanggung pohon-pohonan, enggak kuat. Dia sabarnya tingkat tinggi, capek dicemooh kayak Nabi pakai naik gunung. Coba aja Nabi naik gunung, namanya Gunung Nur, Jabal Nur, jalan 5 kilo, jalannya doang 5 kilo maranin gunung, naiknya lagi paling cepat sejam. Naik tinggi sih nggak tinggi banget, 700 meter tingginya. Itulah Goa Hiro. Mana bininya baik, makanya lihat Siti Fatimah, putrinya Rasul, orang mulia, emang juga begono. Waktu Nabi naik ke Jabal Nur, umur Nabi 35. Bininya udah 50-an, Siti Khadijah. Muda apa tua tuh 50-an? Ya udah tua, udah lewat dari 40. Itu jalan kaki sabanari. Jalan kaki sabanari. Siti Khadijah tuh. Pagi Arab panas dilampaui. Bawain makanan. Lakinya lagi ibadah di atas gunung namanya Goa Hiro. Jalan tuh bininya sabanari
5 kilo nganterin makanan, ngambilin baju kotor. Perempuan mulia, perempuan mulia, 5 kilo. Itu lakinya nggak kemana-mana, di rumah. Dia bilang, kata lakinya, mah bikin kopi. Astagfirullahaladzim, air udah gua masakin, gula udah ditoples, kopi di sampingnya tuh, bikin aja dewe. Ada tuh perempuan kayak begitu, ada nggak? Ini saya curiga ini. Tuh begitu. Ini Siti Khadijah 5 kilo. 5 kilo tuh dari mana tuh ya? Dari Cidodol, Maranin, Cipulir ini 5 kilo ada nggak ya? Kagak ya. Lakinya dagang di Cipulir, bawain nasi dari rumah. Nih bang masak, abang dagang, lagi ibadah. Enak nggak punya bini begitu tuh? Enak nggak? Enak. Bininya kayak begitu nggak? Saya curiga nyengir-nyengirnya ini. Tuh begitu, itu Siti Khadijah. Cakep. Cakep. Berat. Maka anaknya pintar kayak begitu. Baik. Kita harus nanggung beban berat untuk ibadah. Kalau kita ada niat, ada jalan, jangan takut. Asal ada niat, kencengin niat. Saudara pengen ke Mekah, gampang. Saudara saban hari masukin di kaleng kongguan, nggak usah gede, 1000. Anterin saya ya Allah ke Rasulullah, 1000 perak, plung aja. Nggak nyampe 2-3 tahun, nggak nyampe 2 tahun, yakin 1000% nyampe ke Madinah. Dari mana? Allah, dari niat. Begitu. Tapi kalau nggak ada niat, nggak bisa. Pengen sih gue, iya pengen, tuh harus ada tindakan. Pengen sih gue punya anak, tapi tidurnya di masjid mulu, bini nggak dikelonin. Ini pengennya nih bener apa kagak ini? Kagak. Itu bukan pengen, menghayal. Kalau serius niat, ada tindakan, tidur sama bini. Biar 1000 plung. Buat sedekah bukan, buat ke Mekah. Begitu. Namanya serius. Serius. Kalau nggak begitu nggak bisa. Ini jangan dipakai. Kalau duit begini ini dipakai sama kita, kalengnya bolong bawahnya. Pakai, wis alamat hancur usahanya. Dia ngewarung habis warungnya, pakai duit buat ke Rasulullah. Habis, hidup makin morat-marit. Duit yang buat ke Madinah, aduh, diputar buat dagang dulu, ada dagang hancur. Haji kagak, banyak. Kayak begitu tuh. Nggak bisa mainin. Kalau ke Mekah ke Madinah mau nggak bisa. Lihat aja dan tanyakan aja sama orang-orang. Yang duitnya tadinya banyak, usaha maju, nggak haji-haji, nggak nyetor. Ujungnya nggak ada, gue pengen tambah parah juga. Karena duit buat haji dipakai buat yang kagak. Kalau duit buat haji nggak bisa. Duit buat ziarah ke Rasulullah kudu dibawa. Ada berapa aja? Baru dapat 2 juta celengannya. Diongkosin sama tetangga. Bawa 2 juta. Sedekain di Madinah. Emang buat ke Madinah. Ini memancing kemurahan Allah. Begitu. Ini namanya cara. Begitu kita pengen ngurban, bisa. Apalagi tukang ngerokok, udah. Sehari beli sehari kagak, bisa. Kalau niat, jangan niat
nyari kupon mulu. Niat, ini namanya serius. Sampai pertemuan sebelum dibilangin latihan pakai ayam. Itu namanya niat, saking kepengennya. Apa daya duit nggak ada. Udah ayam sih insya Allah mampu. Udah ayam. Dapat ganjaran kambing. Dapat ganjaran sapi sesuai kepengenan hatinya kalau duitnya banyak. Begitu. Ini penting. Adapun orang yang imannya lemah, hatinya tipis, kenal ama Allahnya rendah, dia enggak ada pikiran ganjaran, yang penting ora dosa. Enggak sholat Jumat, Allah juga tahu gua sakit, yang penting enggak dosa. Ganjaran enggak dapat, Allah juga tahu gua nggak ngorban tahun ini. Ya nggak apa-apa. Allah juga tahu gua orang gablek duit buat haji, buat umroh. Iya, hanya cuman nggak dosa, tapi ganjaran kagak dapat. Gara-gara kurang kencengnya niat. Kencengnya. Nih sekarang musim-musim orang berangkat haji, yang kenceng. Ada orang bilang, bang enggak haji, amin ya Allah, amin ya Allah. Begitu. Enggak kemudian kata kita, lu mengeledek mulu sama gua. Begitu orang didoain dikata ngeledek. Ya alamat kagak bakal berangkat-berangkat ya model kayak begini. Didoain ke Madinah dia kagak mau. Dikata ngeledek. Lah. Tapi enggak pakai tapi, omongannya bagus. Enak, amin, amin ya Allah, amin. Haji tahun ini, amin ya Allah. Udah amin. Begitu. Saya pengen begitu sudah. Jadi orang yang ada uzur dua kemungkinan. Satu, enggak salah. Dua, bisa dapat ganjaran. Cuman tergantung iman. Umumnya enggak salah. Ganjaran sedikit yang dapat. Kayak sekarang musim haji nih, kita biasa aja, nggak pengen haji, ya nggak dapat. Niatin pengen haji, pengen, tapi belum boleh nabung lagi habis haji, udah 10 tahun, ya pengen apa? Kepengenan itu jadi ganjaran. Orang mukmin tuh niat aja yang banyak. Niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang mukmin tuh lebih tinggi kata Nabi dibanding amalnya. Niat doang. Pasangin niat. Niat pengen ziarah ke Rasulullah. Niat. Ada orang berbuat baik, niat beramal, niat. Maka kita bakal dapat ganjaran dari niat. Walaupun kagak berangkat. Kagak berangkat. Kita udah haji. Duit ada. Pengen disetorin buat haji. Ada orang kelaparan. Sianan. Nggak jadi buat haji. Gua hajinya di rumah orang miskin yang kelaparan aja dah. Dapat ganjaran. Gede. Niat dia. Hajinya haji sunat, masalahnya dia. Begitulah saudara. Ini hebatnya Imam Haddad mengatur posisi udzur. Orang udzur itu bisa dapat ganjaran, bisa tidak. Tergantung kencengnya niat kita. Yakini saudara, bila niatnya kencang, bisa. Bisa. Bila niatnya kencang. Karena niat ini yang luar biasa. Himmatur rijal taqta'ul jibal. Kemauan orang-orang besar keimanannya kepada Allah bisa meruntuhkan gunung.
gara-gara niat yang mantap. Maka kita yang belum haji nih, niatin di hati, ya Rob saya pengen haji. Apa daya, duit belum ada. Pengen ya Rob. Kayak orang-orang ziarah ketemu Nabi Muhammad. Salat bukan ngadep Ka'bah, lihat Ka'bah. Lihat Ka'bah. Pengen lihat Ka'bah. Ini nih, niat. Dan ini yang harus diupayakan oleh kita orang kurang berpunya. Sampaikan kepada orang yang enggak mampu kurban, niatkan yang lurus. Berbahagialah Anda dapat ganjaran kurban. Bagi orang yang sakit, niatkan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Yang kencang, Anda dapat ganjaran sholat berjamaah dan sholat Jumat. Bagi orang yang gak mampu kurban, bilangin, Anda pasang niat yang kencang. Dengan niat yang serius, Anda dapat ganjaran kurban. Begitu semua dari ibadah-ibadah yang diajarkan oleh agama. Mantepin niat. Kata Imam Haddad, walikullin darajatum mimma amilu. Masing-masing ada kelasnya. Perjalanan spiritual yang berbeda-beda. Ada kelasnya. Pada akhirnya Allah sempurnakan daripada amalannya. Dibalikin nama kita di dunia, di akhirat. Di dunia dengan banyak keberkahan yang didapat. Di akhirat dengan surganya yang penuh dengan kenikmatan. Wahum la yuzlamun. Mereka tidak didolimi. Ada orang miskin surganya tinggi. Dia nanya, ya Rob dari mana ini? Surga saya tinggi, ibadah sayanya kayaknya gak sebanyak ini. Dulu niat. Kalau lo kaya, pengen bangun masjid kayak Budian Al-Mahri. Tapi ampe mati, takdirmu tidak kaya. Akhirnya nggak bangun masjid. Ini ganjaran dari niat. Niat. Tuh begitu. Maka ala kulihan, pasang niat yang baik. Banyakin niat yang baik. Banyakin. Niat mau haji, niat mau ngurban, niat mau umroh, niat mau sholat tahajud, niat mau baca Quran kita buta. Niat dengan niat, keberkahan demi keberkahan, ganjaran akan didapat oleh kita. Moga Allah beri taufik dan hidayah, ma'unah dan inayah. Kita bisa memiliki niat-niat yang baik, yang benar, yang tulus. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik. Ada dua riwayatnya. Dua-duanya bisa. Maknanya sama. Maknanya. Ada wa maqarraba wa ma yuqribu, emang susunan katanya begitu. Boleh saja, terserah. Itu doa Rasulullah. Keluarga itu banyak maknanya. Bisa cakupannya kepada umat meski berdosa. Ali itu maknanya pengikut.
Bisa juga ali itu maknanya karib kerabat. Itulah para habaib-habaib, para habib-habib. Wa ala ali, kita doain mereka karena ta'zim sama datuknya. Karena kita jadi muslim, kita hidup tenang karena Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain enggak, ini biar kita tahu karena Nabi Muhammad. Nabi lain kalau umatnya bengal nyalahin langsung angkat tangan, minta sama Allah. Coba kalau Nabi langsung angkat tangan, Tuhan, umatku yang kagak sholat Tuhan, kasih bisul satu wajah, dari satu kasih bisul satu di wajahnya, dari satu waktu yang ditinggalin. Coba kalau nabinya doa begitu, kira-kira ada berapa bisul di wajah kita? Ada berapa kira-kira? Wah, nggak kakak itu Nabi sayang sama kita, maka kita doain anak cucunya, terima kasih sama datuknya. Begitu. Ahlul bait itu ya disingkatnya ahli-ahli itu. Itu ahlul bait. Habib itu anak cucunya Nabi. Di badannya ada darah Nabi, ada darah mulia Habib. Kita kudu hormat sama Habib, kita kudu takzim sama Habib. Jangan berkata buruk kepada Habib-Habib. Kalau kita pengen dapat syafaat dari datuknya, berkatalah yang baik-baik. Kalau ada pemahaman yang kita enggak setuju, ya jangan diikut pemahamannya, tapi jangan benci. Begitu namanya benar, jangan orangnya. Kalau orangnya bakal repot, mau lagu apa aja salah ya. Karena yang dibenci bukan perilakunya, tapi orang. Itu nggak bisa dibayar, mahal, nggak ada harganya. Begitu. Itu mau kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Habib-habib, di dalam dirinya ada darah sucinya Rasulullah. Ya, kita jangan berkata buruk, enggak boleh. Kita kudu cinta, kita kudu takzim, kita kudu hormat kepada mereka. Hormat. Ada yang perjuangannya tegas, ngambilnya. Ada yang jalur perjuangannya dengan kelembutan, semuanya sama. Ada yang ngasih pupuk, rada ringanan. Ada yang buangin tikus, rada berat. Beresiko ini. Bisa dipenjara dan bisa dicaci maki. Itu begitu. Tapi kita sebagai muslim tidak boleh berkata buruk kepada Habib-Habib, anak cucunya Rasulullah. Ini kitab yang kita bedah ini Habib. Namanya Habib Abdullah Al-Haddad. Ratibnya dibaca. Orangnya buta dari umur 3 tahun. Bisa ngarang kitab, dia ngoceh aja. Muridnya nyatet, orang buta. Coba, orang buta aja bisa ngarang kitab. Kita yang melek dari dulu sampai sekarang nih, Boro, Arab gundul, Arab gondrong susah kita. Bener enggak? Emang mereka mah lain, bahannya lain. Gitu. Kalau kita bahannya kayaknya campuran, nggak jelas. Gitu. Mereka mah orang-orang mulia, Habib-Habib. Kita harus hormat sama Habib-Habib. Ta'zim, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Itu begitu. Wallah a'lam. Segini. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah.
Alhamdulillah.